Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu isya yang dilanjutkan dengan tarawih dan witir, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah 5 amalan di akhir Ramadan. Amalan yang pertama, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Malam ini malam ke-21. Ramadan itu dua kemungkinan, 29 atau 30. Kalau kebetulan tanggal 29 sore nampak anak bulan hilal Syawal, berarti 29 malam. Berarti 9 malam lagi tinggal dengan malam ini. Kalau kebetulan tanggal 29 itu tidak nampak anak bulan, fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu, fa atimmu, sempurnakanlah Sya'ban, sempurnakanlah Ramadan, salasina yauman, 30 hari 30 malam. Jadi hanya tinggal dua kemungkinan, 9 malam lagi dengan malam ini atau 10 malam. Jadi amal yang pertama di 10 terakhir ini adalah amal mencari. Tentu orang mencari itu dia selektif. Orang mencari itu serius, karena dia mencari namanya, bukan menunggu. Beda antara orang menunggu rezeki dengan mencari rezeki. Beda antara orang menunggu orang dengan mencari orang. Maka betul-betul dicari Lailatul Qadar ini. Bagaimana cara mencarinya? Maka dihidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW kalau sudah sampai 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dibangunkannya keluarganya, istrinya, anaknya untuk bangun malam. Wasyadda mi'zarahu, diikatnya kainnya. Makna mengikat kain kuat itu artinya khusyuk, lebih fokus kepada ibadah dibandingkan 20 malam yang sudah berlalu. Jadi memang 10 terakhir ini memang betul-betul yang selama ini tidurnya banyak, maka 10 terakhir malam ini dikurangi karena lebih banyak beribadah. Ibadah-ibadah malam itu nanti akan kita kaji pada poin yang kedua. Lalu yang dimaksud dengan malam itu mana? Malam itu biasanya dari mulai tenggelamnya matahari, terbitnya syafaq ahmar, tanda merah di ufuk barat, azan maghrib. Tapi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah dari mulai penghitungannya setelah isya. Jadi kalau kita hitung isya di Sumatera ini jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diumpamakan jam 5 azan selama 9 jam, maka 9 jam itulah yang diisi dengan qiyamul lail. Maka dicarilah 9 jam. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi garis finishnya salamun hiya, selamat dia malam itu, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar adalah azan subuh. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW membagi malamnya menjadi 3, perbanyaklah beribadah di sepertiga malam, maka tinggal bagi saja 9 bagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah 9, 10, 11. Yang dimaksud dengan sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Jadi kenapa Nabi itu mudah bangun malam? Karena dia tidurnya di awal waktu. Kalau beribadahnya habis isya, tidak pakai tidur, namanya qiyamul lail, tegak di waktu malam.
Tapi kalau habis isya tidur, melawan tidur, melawan ngantuk, itu bahasa Arabnya tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, tahajjud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad, lawanlah tidurmu, lawanlah kantukmu. Di kota Makkah dua-dua dilaksanakan. Habis sholat isya tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Kenapa disebut tarawih? Karena setelah 4 rakaat duduk beristirahat lama, panjang. Di tempat kita habis 2 rakaat duduk sebentar. Tapi setelah 4 rakaat ada baca doa Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Duduk sejenak bertasbih, berselawat, berzikir, mengingat Allah. Lalu kemudian setelah itu barulah dia tegak lagi. Maka ini semua ibadah-ibadah yang bernilai man qama, siapa yang menegakkan malam. Orang lain malamnya berbaring, menempelkan tulang belakangnya, tengkuknya ke atas bantal. Tapi dia man qama, tegak. Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia bangun setelah tidur, namanya tahajud. Kalau dia tidak tidur, namanya qiyamul lail. Maka kita disuruh untuk qiyamul lail. Malam-malam ini dihidupkan, bahkan tidak tidur sama sekali. Bahkan orang-orang soleh itu memang dari mulai isya sampailah subuh. Dan di Indonesia ada beberapa masjid yang melaksanakan qiyamul lail dari isya sampai subuh. Ada yang setengah Al-Quran 15 juz, bahkan ada yang 1 juz selama 8 jam. Potong, makan, sahur, zikir, baca Quran, dan istirahat sejenak. Jadi amalan yang pertama adalah amalan mencari. Mencari itu bukan amalan Pak Ustadz. Amalan itu kan sholat, zikir, baca Quran. Mencari itu amalan. Mencari ilmu amalan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah berniat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka mencari maklumat, mencari ulama, mencari habaib, mencari pengetahuan, mencari tempat ibadah, mencari waktu-waktu yang baik, mencari ini adalah juga ibadah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, apa ibadah-ibadah waktu qiyamul lail itu? Qiyamul lail umum, qiyam tegak. Orang yang tegak tak tidur. Orang berbaring bisa tidur. Orang duduk bisa tidur. Kalau orang tegak tertidur, lututnya akan bengkok, pasti dia jatuh. Berapa banyak jamaah saking kenyang perutnya tarawih tertidur waktu tegak, jatuh dia. Maka ketika orang qiyam tegak, maknanya dia malam itu tidak diisi dengan tidur. Lalu diisi dengan apa? Malam 9 malam dalam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ini. Yang pertama diisi dengan solat sunnat. Solat isya berjamaah, habis isya ba'diyah, habis ba'diyah tarawih, habis tarawih kemudian witir, lalu kemudian pulang ke rumah, nanti bangun malam solat sunat wudhu, habis solat sunat wudhu solat sunat taubat, habis solat sunat taubat solat sunat tahajud, habis tahajud kemudian solat sunat witir. Tidak lagi witir karena udah witir habis tarawih tadi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Tadi sudah solat witir, masjid kita sudah solat witir tadi. Nanti bangun malam hanya solat tahajud saja, tidak ditutup lagi dengan witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi malam ini diisi dengan solat. Kemudian setelah solat membaca Al-Quran. Idealnya malam ini kita masuk baca juz 21. Tapi ada jamaah malah sudah khatam 2 kali. Tapi ada yang belum bergerak dari juz 1. Nah, inilah kesempatannya untuk mengejar supaya malam-malamnya itu buka Quran.
Yang tak bisa buka Quran, buka handphone. Download aplikasi Quran digital di Play Store. Tidak ada halangan. Saya payah bawa-bawa Quran ke sana kemari, masukkan dalam handphone. Nanti kalau handphone saya ada Qurannya, payah masuk WC. Boleh bawa handphone yang dalamnya ada Quran digital masuk WC dengan syarat handphonenya gelap, tidak dalam keadaan hidup. Kalau hidup tak boleh. Tak boleh sampai handphone hidup ada tulisannya zalikal kitabul la raiba fih masuk ke dalam WC, tak boleh. Tapi kalau dimatikan gelap dia boleh. Sama juga macam kepala kita ini. Kepala kita ini walaupun tak 30 juz tapi juz 30 kan ada di sini. Kalau kita masuk ke toilet kan kita bawa kepala kita ini. Boleh. Tak perlu kepala ini kita tinggalkan di pintu lalu masuk kita ke dalam. Itu dalil untuk mengatakan Quran yang ada di dalam handphone boleh dibawa karena dia tidak dalam keadaan hidup. Maka bacalah Al-Quran terus hatamkan. Target mesti khatam. Masih ada 9 malam untuk diisi dengan Al-Quran. Duduk satu juz, 1 jam 1 juz, 2 jam 2 juz, 3 jam 3 juz. Berarti kalau 3 juz malam ini, 10 malam lagi insya Allah. Yang belum memulai baca Quran, start malam ini, insya Allah sebelum malam takbiran sudah khatam insya Allah. Amin. Yang tak bilang amin, diaminkan Allah SWT, diaminkan para malaikat, dikabulkan Allah Ta'ala doa-doanya. Lalu kemudian amalnya sholat sunat. Setelah sholat sunat baca Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesempitannya diberikan Allah jalan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagi yang belum punya tasbih, malam ini berzikir tak usah pakai tasbih. Jadi sahabat Nabi dulu, orang kalangan salaf kan belum ada tasbih. Bagaimana cara mereka berzikir? Diambilnya tali, diingkatnya pakai simpul-simpul. Simpul itulah yang dia petik sebagai tasbih. Jadi malam ini balik dari sini, ambil tali jemuran, buatlah simpul-simpul untuk berzikir, bertasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak betul zikir-zikirnya Pak Ustadz. Pilih mana yang paling suka. Saya paling suka selawat, amalkan selawat banyak-banyak. Saya paling suka tasbih, tasbih banyak-banyak. Saya paling suka la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyak. Kalau Ustadz sendiri, apa yang Ustadz amalkan? Menjelang azan subuh, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Mana tasbih Ustadz? Ada di hotel, tak saya bawa. Kalau tidak pakai tasbih, macam mana cara ngitungnya? Sekali genggam 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi setiap sekali genggam 20. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 20, 20, 20, 20, 20, 100. Tapi betul-betul 100, jangan pula 20, 20, 20. Lalu kemudian di antara yang paling afdal di antara amalan ini mana? Sesuai dengan kemampuan. Yang sanggup sholat sunat, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Abdullah punya ayah namanya Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, kau punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ditanya orang, kau punya ayah namanya Imam Hambali. Betul. Ayahmu itu ulama. Betul. Dia kalau malam siang berapa rakaat sholatnya? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Coba hitung berapa rakaat kita. Sholat isya 4, ba'diyah 2, tarawih 20, 26 tambah 3 baru 29, tahiyatul masjid 31, baru 31 rakaat udah merasa yakin masuk VVIP. Ahmad bin Ambal 300 rakaat sholatnya sehari semalam. Ada lagi imam namanya Zainal. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah. Dia punya nama lain Sajjad, sujud. Orang yang banyak sujud namanya Imam Sajjad. Nama dia Ali, nama ayahnya Husain, nama atuknya Ali, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad. Kenapa disebut dia Sajjad? Sehari semalam sujudnya 1000 kali. Begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Jadi coba kita hitung-hitung sujud kita sudah berapa kali. Kalau sujud, apakah sujud kita sudah khusyuk? Kalau khusyuk, apakah sujud kita sudah lama? Kalau lama, tasbihnya apakah sudah tepat? Jangan-jangan kita sujud itu macam menghembus-hembus saja ke bawah. Padahal ada bunyinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini bulan untuk kita perhatikan ibadah kita. Amalan yang pertama mencari, amalan yang kedua mengisi. Diisi dengan apa? Salat sunat. Diisi dengan apa? Zikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan salawat. Diisi dengan apa? Diisi dengan tegak, muhasabah, merenung. Aku ini akan kemana? Sedang berada di mana? Kalau aku mati, yang aku bawa ini apa? Ini yang penting, karena ajal bukanlah pulsa yang bisa diisi ulang. Kalaulah ajal itu pulsa bisa diisi ulang, berapa banyak orang-orang kaya bisa menambah umurnya. Makin canggih rumah sakit, makin hebat dokter spesialis, ternyata angka kematian makin tinggi. Maka kesempatan kita untuk mengambil, meraih amal-amal soleh hanya tinggal 9 malam saja lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang ketiga, amal yang ketiga adalah membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sudah bisa dimulai pada akhir-akhir malam Ramadan ini. Menurut mazhab Maliki dibayar 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Menurut mazhab Syafi'i sudah bisa dibayar sekarang. Mau pakai beras silakan bayar pakai beras, ikut timbangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah 2,40. Tapi kata Kementerian Agama 2,5, ikut Kementerian Agama. Tapi kata kiai saya 2,7, ikut kiai kamu. Bingung saya Pak Ustadz, genapkan 3 kilo. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita, dikasihnya napas kita setengah, baru kita tahu berapalah itu seon 2 on. Kenapa kita berhitung sama Allah? Kalau kita tidak berhitung sama Allah, Allah pun tak akan pernah berhitung kepada kita. Saya malas bawa beras ke masjid,
bayar pakai duit menurut mazhab Hanafi, tapi beratnya ikut berat mazhab Hanafi. Berapa berat satu sok menurut mazhab Hanafi? Satu sok itu beratnya 3,25, 3 kilo 25 gram. Sumbernya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Penulisnya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, masih hidup sampai sekarang. 3,25 gram beras. Beras apa? Beras yang paling enak, yang kau makan paling nyaman, paling lezat, paling sedap, paling kenyang. Itulah yang kau bayarkan untuk zakat fitrah. Jangan makan beras enak untuk bayar zakat fitrah beras raskin. Kau sembunyikan, pengurus masjid tak tahu. Beras raskin dicuci pakai pemutih. Banyak orang mati disebabkan pemutih. Diperiksa ususnya putih gara-gara pemutih pakaian dicucikan ke beras. Pembohong, penipu tukang beras. Kalau ada tukang beras yang sakit hati, berarti dia penipu. Kalau dia jujur, tak akan tersinggung dia dengar ceramah saya. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin. Satu sa'. Satu sa' itu berapa Pak Ustaz? 4 mud. Satu mud itu berapa Pak Ustaz? Macam-macam menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sudah saya sampaikan. Ikut mazhab Syafi'i 2,4. Ikut mazhab Hanafi 3,25. Yang jadi masalah, dia bayar pakai duit, tapi timbangannya timbangan mazhab Syafi'i. Ini talfiknya kacau balau. Kalau mau bayar pakai beras, pakai timbangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau bayar pakai duit, pakai timbangan mazhab Hanafi. Ustadz sendiri bayar zakat fitrah pakai apa? Saya dari sejak pulang dari Maroko 2008 Ramadan sampai 2021 ini, alhamdulillah insyaallah membayar zakat fitrah pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang bayar pakai duit. Untuk zaman sekarang mana yang afdal Pak Ustadz? Pakai beras apa pakai duit? Zaman dulu pakai gandum. Gandum bisa dibarter dengan kain. Gandum bisa dibarter dengan minyak. Gandum bisa dibarter dengan ayam. Sekarang kalau ada fakir miskin, di rumahnya ada beras 3 karung, beras itu dijualnya lagi supaya dapat duit. Maka kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan, zaman sekarang afdal bayar zakat fitrah pakai duit. Kenapa? Karena orang kaya kalau berasnya banyak, tak bisa beras itu dipikulnya ke mall untuk beli celana. Maka pasti beras itu dijualnya murah. Ujung-ujungnya dia mau mencari duit. Langsung saja bayar pakai duit. Tapi beratnya menurut mazhab Hanafi. Yang mau bayar pakai beras, beli beras ke warung, masukkan ke plastik hitam 10 bungkus. Anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, ponakan saya, tetangga saya. Bagus, bayarkan orang. Jangan bawa duit dari rumah, tidak mau membungkus beras, tidak mau beli beras, tidak mau bawa beras dari rumah, bawa duit sampai ke masjid baru beli beras. Berasnya cuma setumpuk sebungkus. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Aku bayarkan untuk aku tunai. Aku beli lagi tunai. Untuk biniku tunai. Aku beli lagi tunai. Untuk anakku tunai. Untuk anakku tunai. Cucuku tunai. Menantuku tunai. Lama-lama koyak. Habis. Kalau beras sudah kau bayarkan zakat fitrah, maka pemilik beras ini berarti 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Berarti pemilik beras ini 8 asnaf. Mana bisa kau beli beras ini dari amil? Amil bukan pemilik beras. Berarti jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, berarti zakat fitrahnya batal. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah kami tahun-tahun lalu? Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar lah. Tahun ini jangan dibuat lagi. Kalau mau bayar pakai zakat fitrah, pergi ke warung, beli beras, masukkan ke plastik. Berapa di rumah? Suami, istri, anak, cucu, menantu, 5 bungkus, bayarkan. Tidak mau bayar pakai beras, bawa duit, bayar pakai duit.
Ini tentang masalah zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini waktunya dua. Ada namanya waktul jawaz, ada namanya waktul wujub. Waktul jawaz boleh membayar zakat fitrah sekarang. Pembayaran zakat fitrah sudah dibuka, boleh sekarang. Tapi ada namanya waktul wujub, waktu wajib. Kapan wajib membayar zakat fitrah? Petang malam Idul Fitri, tenggelam matahari Ramadan petang, terbit hilal Syawal, azan maghrib, itulah waktu wajib membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau petang maghrib di Palembang jam 6, besok khotib naik mimbar jam 7, jam 6 ke jam 6 12, tambah jam 7 1 jam, berarti wajib membayar zakat fitrah selama, tak nyambung ceramah. Kalau tenggelam matahari di Palembang azan maghrib jam 6, besok khotib naik mimbar jam 7, berarti wajib membayar zakat fitrah selama 13 jam. Waktu membayar wajib zakat fitrah. Siapa saja yang hidup selama 13 jam wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah jam 5.30. Siapa saja yang hidup selama 13 jam itu, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Anak dalam kandungan, ibu mengandung 9 bulan 9 hari kurang 12 jam. Apakah anak yang dikandung ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Tidak, selama dia tak keluar selama 13 jam. Bagi siapa yang tak mau bayarkan zakat fitrah anak, bisikkan ke dia, jangan kau keluar selama 13 jam ini. Mau lahir dia maghrib tuh, stay on my perut, besoklah kau keluar. Begitu khotib naik mimbar, naik khotib atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, tak jadi bayar zakat fitrah. Bagaimana kalau ada orang membayar zakat fitrah sekarang, besok 2 hari lagi dibayarnya, pas terakhir Ramadan jam 5 sore meninggal dia, apakah zakat fitrahnya itu dimintanya balik? Tidak. Bagus, sudah terbayar sebagai sedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah, mengalir pahalanya, dimakan fakir miskin, ikut melapangkan kuburnya, terang alam barzahnya. Ini semua adalah amalan-amalan kebaikan. Amal ketiga, 10 terakhir Ramadan membayar zakat fitrah. Amal yang keempat, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Bagaimana cara menyempurnakan bilangannya? Maka ditengoklah ke awan pakai teropong. Harga teropongnya 50 juta, dipasang di atas gedung paling tinggi di kota. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang teropongnya nampak gaji 13 untuk menengok anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau nampak anak bulan berarti besok hari raya. Tak nampak anak bulan berarti Ramadan sempurnakan 30 hari. Dalilnya mana? Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu ketika menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tutup awan, fa atimmu fa akmilu Ramadan 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban, sempurnakanlah Ramadan 30 hari. Simple, sederhana. Saya tak punya alat teropong, saya juga mata tak tajam, maka saya tinggal ikut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia melapor ke Kementerian Agama, malam-malam diumumkan berdasarkan penampakan bulan sore tadi oleh saksi-saksi tersumpah. Saksi di seluruh Indonesia disumpah oleh Kementerian Agama. Wallahi, tallahi, billahi. Saksinya itu anak muda, matanya masih terang. Saksinya itu jujur dan amanah. Saksinya itu sudah tersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Tidak boleh saksinya orang tua yang matanya kabur, belum disumpah. Karena banyak mengaku menengok anak bulan, setelah ditengok-tengok rupanya bulu matanya jatuh. Nampaknya anak bulan, kata anak bulan. Kok hilang kan bulu mata jatuh?
Jadi betul-betul saksi tersumpah, mengaku dia ke komisi fatwa, lalu presentasi Kementerian Agama, namanya sidang isbat, maka ditetapkanlah besok masuk 1 Syawal. Ini pun ibadah. Walitukmilul iddata, ibadah yang terakhir yang kelima, walitukabbirullah, bertakbir memuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata. Kau menangis terkenang emakmu? Tidak. Ayah kau tidak. Kenapa menangis? Tak bisa balik. Mudik tak bisa. Tanggal 6 sampai 17 dilarang terbang. Maka saya pulang ke Pekanbaru tanggal 5 sebelum dilarang. Kalau sampai tanggal 5 tak terbang, berarti hari raya saya di Palembang. Tak bisa terbang. Jangan tepuk tangan pula. Allahu Akbar. Nah, sakut pula saya diaminkan jamaah. Saya sudah ada jadwal di Pekanbaru, khutbah di Masjid Nurus Salam, Jalan Taman Sari. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tunaikan janji, maka Allah berikan janji dia, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kalau pemerintah mengatakan jangan ramai-ramai, nanti kerumunan, ada COVID, jangan takbir. Takbir aja di rumah. Jangan kita bayangkan takbir itu mesti di masjid. Di rumah ibu sambil membersihkan toples tempat kue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai tak bertakbir ibu, jangan sampai tak bertakbir malam, mengagungkan Allah. Kenapa takbir? Menghilang kesedihan. Terbayang wajah emak sedih, Allahu Akbar. Terbayang wajah ayah sedih, Allahu Akbar. Terbayang baju baru tak jadi dibeli, Allahu Akbar. Bertakbirlah malam Idul Fitri. Itulah 5 amalan-amalan yang kita laksanakan selama 9 atau 10 malam. Kalau 10 hari lagi, berarti hari raya tanggal 13. Kalau 9 hari lagi, berarti hari raya tanggal 12. Biarkan bulan bicara, menunggu anak bulan. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Kalau bulannya bulat, namanya badar. Tola'al alaina. Badar bulan purnama. Tapi kalau bulan sabit namanya hilal. Yang terbit di akhir Ramadan itu nanti badar apa hilal? Hilal. Maka suami ibu yang namanya hilal, simpan-simpanlah di rumah. Soalnya dia dicari-cari orang nanti 10 hari lagi. Hilal, Badar sudah jadi nama orang Indonesia. Pak Hilaluddin sama Badarudin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kusampaikan semuanya 5 ibadah ini. Kalau sampai umur kita, insya Allah dapat pahala amal soleh. Andai tak sampai, kita niatkan malam ini, niat mencari Lailatul Qadar, niat mengisi malam-malam Ramadan, niat untuk membayar zakat fitrah, niat untuk menyempurnakan Ramadan, niat untuk bertakbir di malam akhir, ujung, puncak, finish, maka itu pun juga sampai. Walaupun kita besok mati, walaupun sedang ceramah ini saya mati, yang 5 itu tetap dapat karena sudah niat baik. Innamal a'malu binniyat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. 40 menit kita bersama dari jam 8 sampai jam 8.45. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, dapat menjadi bekal menghadap Allah. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.